Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah HyperOS 3. Gak kerasa ya, udah 2 tahunan ini kita move on dari MIUI. Skin Android-nya Xiaomi yang cukup legend, dulu sempat bagus, lalu kemudian jadi skin yang agak menjengkelkan karena makin berat dan juga banyak iklan. Dan sekarang MIUI sendiri udah transisi ke HyperOS ya, yang mana ini bawa angin segar juga buat kita-kita pengguna HP Xiaomi dan juga Poco. Karena ya HyperOS ini tuh udah bawa animasi yang lebih smooth, fitur-fitur yang lebih pintar, dan visual yang jauh lebih cakep. Tapi ya kita nggak bisa tutup mata juga. Di forum-forum, istilah hyperbug itu tuh masih sering banget kedengeran. Banyak yang ngerasa OS yang satu ini tuh belum 100% matang dan udah kayak buru-buru gitu dirilis. Jadi pas udah nyampe ke penggunanya, ya kadang mereka tuh suka dapet bugs-bugs yang cukup menjengkelkan ya habis update. Kayak WiFi yang suka putus, animasi nge-lag di home screen, fitur-fitur terbaru yang nggak jalan, bahkan yang paling menjengkelkan ya aplikasi tertentu tuh kadang suka force close habis diupdate ke HyperOS yang paling baru. Nah, sekarang HyperOS itu udah masuk ke versi 3 ya. Ini udah jalan pakai Android 16 terbaru. Dan kalau saya lihat sih tampilannya udah makin iOS banget nih. Sampai-sampai Xiaomi juga ngebuka portal yang bikin HyperOS ini tuh jadi makin connect sama iPhone dan ekosistemnya. Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips atau settingan awal ya di HyperOS 3 yang kebetulan juga udah rilis nih buat Xiaomi 15T Pro. Untuk HP Xiaomi atau HP Poco yang lebih lawas itu juga konon bakal kebagian ya. Dan untuk daftarnya bisa langsung cek di roadmap berikut ini. Nah, buat yang pakai HP Xiaomi atau HP Poco dan next bakal kebagian update HyperOS 3, monggo langsung aja sesuaikan settingan di sini biar lebih maksimal pemakaiannya. Ya, bagian pertama yang wajib di-setup itu tentu di bagian personalisasi ya. Ini tinggal masuk aja ke setting, terus buka yang personalization. Nah, di sini tuh portalnya kita buat ngoprek-ngoprek tampilan. Tapi di sini saya pengen highlight dulu bagian yang paling baru ya, yaitu ada namanya AI Dynamic Wallpaper. Jadi kalau kita buka menu yang satu ini, kita tuh bakal dikasih opsi wallpaper yang lebih dinamis gitu. Karena ini di sini kita pakai wallpaper yang bukan foto diem ya, alias dia tuh ada animasi atau ada gerakannya. Nah, sebenarnya di sini udah ada beberapa template ya, tapi kalau kita pengen bikin wallpaper baru ya dari foto yang udah ada di galeri, tinggal tap icon plus di sini dan pilih aja foto yang pengen kita jadiin wallpaper bergerak. Nah, kalau udah nanti kita tinggal klik generate dan biarin AI-nya tuh memproses ya. Kurang lebih dia butuh waktu sekitar 2 sampai 4 menitan. Emang agak lama sih kalau ditungguin. Jadi mending kita klik yang finish in background dan kalau udah selesai nanti bakal muncul notifnya di sini. Lucu sih, apalagi kalau kita pakai foto sendiri ya. Tapi kalau pengen gerakannya lebih dinamis gitu ya, saran saya sih cari foto yang ekspresi tangan atau mukanya agak over. Karena biasanya generate AI-nya tuh juga bisa lebih ekspresif, nggak cuma gerak-gerakin bibir doang. Oh ya, jangan lupa pilih yang opsi depth di sini ya, biar tampilan jamnya tuh ada yang nyelip di wallpaper. Ini berasa kayak ngasih efek-efek 3 dimensi. Dan jangan stop di situ doang, tap jamnya, nanti kita bakal dikasih template jam yang seabrek. Termasuk ada opsi big clock di sini. Asli sih, tampilan jam mode gede kayak gini tuh kalau di-combine sama deep effect itu jadi lebih sangar. Masih di settingan personalisasi, kalau kita pilih yang always on display, kita bisa custom audio yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ini kalau kita pengen yang audio model teks, ya pilih aja yang template signature, terus kita tinggal gonta-ganti aja teks yang udah ada di sini. Termasuk kita bisa mengubah warna teksnya, terus rata kiri kanan tengahnya, bahkan ketebalannya juga bisa kita atur suka-suka di sini. Atau kalau pengen yang audio ada gambar kita sendiri ya dari wallpaper, kita pilih aja yang paling bawah opsinya. Nah, di sini tuh kita bisa langsung custom image, termasuk kita ngambil foto dari wallpaper. Cuma saran saya sih kalau pengen ngambil gambar, dari wallpaper sendiri, saran saya mending gambar yang model-model vektor gitu ya. Karena kalau kayak gambar yang full warna itu kayak agak aneh buat dijadiin AOD dan ujung-ujungnya nggak bikin hemat baterai juga sih. Ya, di HyperOS 3 ini sekarang kita juga bisa munculin tombol search yang bisa mencari file apapun. Jadi nggak cuma buat nyari file di daftar aplikasi doang ya, tapi bahkan bisa nyari settingan yang spesifik yang lebih dalam atau sekedar nyari judul lagu di Spotify. Ini semuanya tuh udah connect, antar aplikasi lah. Cuma untuk tombol search ini tuh nggak otomatis muncul ya, jadi kita perlu aktifin terlebih dahulu. Caranya gampang banget, tinggal kita masuk ke home screen, terus cubit aja layarnya dan klik setting di sini. Habis itu kita klik yang more dan di bagian home screen search itu kita tinggal aktifin aja opsinya. Nah, kalau udah kita balik lagi ke home screen dan nanti
icon search-nya tuh bakal ada di, tengah-tengah halaman. Jadi kalau kita mau geser-geser halaman pun tombol ini tuh tetap nongol. Oh ya, masih di settingan home screen yang sama, kita perlu juga ngaktifin double tap to lock screen ya. Nah, kalau fitur ini tuh udah aktif, kita pengen ngunci HP itu nggak perlu lagi tekan tombol power ya. Jadi tinggal double tap aja di area kosong di home screen, nanti layarnya bakal otomatis ngunci. Ya sebenarnya ini settingan yang cukup sepele sih, tapi kalau dirutinin ya minimal bisa ngurang-ngurangin ya mencet tombol power pas kita mau ngunci HP-nya. Lanjut, masih di home screen, kalau kita cubit layarnya dan kita pilih yang widget, nah di sini tuh ada seabrek widget yang bisa kita pasang-pasang di home screen. Ini tuh pilihannya banyak banget ya, bahkan lebih banyak dibandingin pas saya nyobain di HyperOS 1 atau HyperOS 2. Dan yang menarik sih widget hewan peliharaan yang dulu tuh cuma eksklusif ada di MIUI versi Chinese, itu sekarang juga udah ada di HyperOS 3 yang versi global sekalipun. Sebenarnya agak bingung juga sih, ini widget kucing tuh sebenarnya fungsinya buat apa ya di home screen ya? Karena emang nggak ada fungsi yang spesifik gitu. Menurut saya lebih ke estetika aja sih ya. Jadi kalau dipasang di home screen tuh jadi kayak lebih lucu gitu ya. Lebih, ya lebih nggak flat-flat banget tampilannya. Dan kalau kita tap juga berasa ada interaksinya yang mana kayak kita lagi, melihara hewan di Tamagotchi. Bahkan di daftar widget ini juga ada yang namanya Game Stress Relief Bubble. Ini kalau kita tambahin di home screen, dia tuh kayak apa ya, kayak semacam mini game ya, yang mana kayak kita lagi mencet-mencetin bubble wrap gitu. Ini sebenarnya lebih ke game buat ngelepas stres ya, buat stress release, karena ini bener-bener nagih, ada, feedback getarnya juga di HP-nya, dan ya lumayan lah kalau kita pakai pas lagi gabut dan nggak ada koneksi internet. Terus kalau kita swipe up dari home screen, kita bakal ngelihat ya daftar aplikasi yang kadang saking banyaknya sampai-sampai kita bingung sendiri ya mau ngebuka yang mana dulu. Nah, biar lebih enak dilihat, biar lebih estetik ya, kita bisa grouping icon aplikasi ini berdasarkan warnanya. Nah, caranya gampang banget. Pertama tinggal klik icon setting di kanan atas ini, terus aktifin aja yang group icons by color dan aktifin yang di bawahnya juga animation in color categories. Jadi kalau ini udah aktif, nanti bakal muncul tuh warna ya di bawah daftar aplikasi yang mana ini udah nge-grouping icon aplikasi berdasarkan warnanya. Jadi kalau warnanya merah, ya dia bakal disatuin tuh yang merah semua, atau kuning atau biru, jadi bisa lebih gampang ngelihatnya. Dan saya suka banget sih sama animasinya ya, bener-bener nih HyperOS 3 tuh ngebawa animasi yang jauh lebih smooth dan juga jauh lebih fluid. Nah, masih di settingan yang sama, kalau kita pilih opsi background, kita di sini bisa ngatur ya, mau pakai warna background yang mana. Mau yang warna putih, gelap, atau mau dibikin auto juga bisa. Tapi kalau versi saya biasanya combine ya sama, efek transparan. Jadi di sini skalanya saya pilih yang 50% dan opsi warnanya saya pilih yang dark aja. Jadi gelapnya tetap dapat ya, supaya lebih hemat baterai, tapi juga masih transparan dengan wallpaper yang kita pakai. Next, sekarang kalau kita play musik di background, kita juga bisa kontrol musiknya lewat punch hole dari kamera depan ini. Ya, akhirnya Hyper Island rilis juga di HyperOS 3. Sebenarnya secara prinsip Hyper Island ini nggak jauh beda ya sama Island-Island di skin Android lain kayak di ColorOS atau PhantomOS. Nah, yang nggak expect Hyper Island itu bisa simultan nampilin progres aplikasi lain juga. Jadi misalkan kita lagi play musik di background, terus kita lagi ngerekam juga ya, itu kita bisa gonta-ganti, progresnya ya, tinggal tap-tap aja di Hyper Island-nya. Dan total kita bisa simultan ngejalanin 3 aplikasi sekaligus dari Hyper Island-nya. Oke, sekarang kita move on ke aplikasi galeri yang di HyperOS 3 ini udah makin pro lagi. Kalau sekedar pengen edit foto ya, fitur-fitur di galeri bawah ini udah cukup banget ya. Kita tinggal pilih fotonya, terus tap edit, dan nanti di sini tuh opsi editornya tuh udah sangat-sangat proper ya, kayak kita pakai di Lightroom atau di Snapseed sekalipun. Opsi editingnya tuh banyak banget ya, kayak mau ngatur tone, mau ngatur warna sampai detail, itu punya kamar masing-masing. Jadi ya kita bisa ngatur secara manual di sini. Terus untuk fitur AI editor juga udah disatuin ya di tab Create. Di sini kita bisa ngelakuin banyak hal yang berhubungan dengan generative AI ya, kayak ngapusin objek gak penting, terus expand foto jadi lebih luas lagi, atau sekedar gonta-ganti tampilan tema langit yang udah jadi fitur bawaan di Xiaomi dari dulu. Dan buat yang suka pakai watermark di foto ya, pas lagi ngepost di Instagram gitu ya, kita juga bisa, ngatur-ngatur watermark-nya di sini. Opsi watermark tuh asli banyak banget ya, mau yang tema Leica, tema klasik, sampai mau dibikin film frame ya, yang menurut saya sih lebih estetik, itu juga bisa kita atur di sini.
Terus misalkan kita punya stok foto atau video ya, habis liburan, cuma kita mager nih mau ngeditin jadi satu konten utuh ya. Nah, di sini AI-nya tuh bisa ngebantuin buat bikin konten video secara lebih instan. Tinggal pilih yang icon kanan bawah sini, terus kita tap aja yang AI film, dan kita atur aja nih, kita mau pakai foto atau video yang mana buat dijadiin satu video yang utuh. Nah, kalau udah dipilih tinggal klik oke, dan di sini kita bisa atur nih mau pakai rasio yang mana, rasio horizontal, vertikal, ukurannya 3:4, 16:9 kita bisa atur di sini. Terus jangan lupa nyalain Xiaomi Pro Cut ya, ini fungsinya buat, rata tengahin kalau ada foto atau video yang isinya makhluk hidup ya, kayak manusia atau hewan peliharaan. Nah, habis AI-nya proses, ini videonya nggak langsung jadi ya, tapi kita dikasih opsi tambahan lagi buat ngatur kita mau pakai filter apa nih. Di sini udah macam-macam ya kategorinya ya, mulai dari daily, travel, food, mood, sampai montage. Dan nggak cuma filter doang, di sini juga ada opsi sound yang bisa kita pilih juga. Kalau udah tinggal klik save dan videonya baru benar-benar jadi. Oh ya, kalau pengen hide foto atau video yang lebih private ya, sekarang di galeri bawaannya juga udah bisa. Tinggal pilih aja foto atau videonya, terus kalau udah nanti kita klik add to album di sini. Pilih aja yang private album dan nanti kita bakal dimintain akses security ya, bisa fingerprint atau PIN atau password. Nah, kalau udah, nanti dia tuh bakal langsung otomatis masuk ke album private. Nah, untuk munculin album private tadi, tinggal kita pilih yang icon kanan bawah sini, terus kita tarik aja layarnya ke bawah ya, sampai muncul tulisan release to open private folder. Kalau udah, nanti kita bakal dimintain tuh akses security-nya lagi buat masuk album private-nya. Terus untuk skill AI sebenarnya ini masih mirip-mirip ya kayak di HyperOS 2, cuma sekarang skillnya lebih di top up lagi. Contohnya untuk AI writing di notes ya, sekarang ada opsi yang namanya Deep Think yang bisa ngasih insight atau analisis yang lebih dalam dan juga lebih akurat. Ini sebelum saya bikin video ini tuh saya sempat ngeriset soal HyperOS 3 ya, dan ini tuh cuma saya lakuin di aplikasi Notes doang. Jadi kalau kita tulis ya di notes, terus kita pilih yang AI Writings, nanti bakal muncul tuh opsi Deep Think-nya, kita nyalain aja, dan ya udah kita tinggal reset HyperOS 3 dari situ aja. Kita nggak perlu buka browser atau aplikasi AI lain kayak Gemini atau ChatGPT. Nggak cuma AI di notes doang ya, untuk aplikasi recorder, sekarang AI speech recognition-nya juga udah makin pintar lagi. Jadi sekarang tiap kita ngerekam suara ya, dia otomatis transkripnya tuh akan langsung muncul ya secara live ya. Dan pas kita udah kelar ngerekamnya, kalau kita pengen bikin hasil yang lebih akurat lagi, kita juga bisa nyalain yang enhance voice. Nah, ini suara yang terekam itu bakal lebih diminimalisir noise-noise sekitarnya ya, jadi lebih bersih dan hasil transkrip rekamannya juga lebih akurat. Nah, yang terakhir dan menurut saya sih cukup next level ya dari HyperOS 3, itu ada di fitur interconnectivity-nya. Kalau dulu kan interconnectivity ini, bisa nyambung-nyambungin antar perangkat Xiaomi ya, jadi antar HP Xiaomi dengan tablet itu bisa lebih nyambung atau lebih seamless lagi. Nah, di HyperOS 3, fitur interconnectivity-nya tuh udah lintas alam, Pak. Jadi nggak cuma antar Xiaomi, tapi bisa lompat pagar sampai ekosistemnya Apple. Pertama, kita mesti download dulu aplikasi yang namanya Xiaomi Interconnectivity di App Store iPhone atau iPad. Kalau udah, login di akun Xiaomi yang sama juga ya. Nah, simpelnya di aplikasi ini tuh kita bisa transfer data yang lebih gampang kayak lagi pakai AirDrop dari iPhone ke Xiaomi atau sebaliknya. Nah, untuk di HP Xiaomi-nya sendiri, kita perlu ngaktifin juga yang namanya Xiaomi Share dari Quick Setting. Ya, nggak cuma transfer data doang, kalau kita pakai iPad ya, kita juga bisa mirroring tampilan HP Xiaomi di layar iPad-nya. Tinggal klik turn on ya di home screen plus, atau kita juga bisa spesifik ngebuka aplikasi tertentu kayak galeri, notes, atau aplikasi browser di HP Xiaomi langsung lewat iPad sini. Terus buat yang pakai iPhone dan iPad dan sering nebeng tethering di HP Xiaomi, sekarang ada cara yang lebih instan ya. Dan bahkan kita nggak perlu masukin password secara manual lagi. Cukup klik turn on hotspot di aplikasi Xiaomi Interconnectivity ini dan nanti bakal langsung auto connect sama tethering di HP Xiaomi. Oke, segitu aja dulu tips atau settingan awal yang saya cobain di HyperOS 3 di Xiaomi 15T Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP yang saya cobain di sini, untuk linknya udah saya taruh di bawah. Jadi buat next kalian udah kebagian update HyperOS 3 dan nemu fitur, tips atau settingan yang baru gitu ya, yang belum sempat saya bahas di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar, kita sharing bareng di sini. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.